Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian pertama. Pembuka. Berada dalam penjara selama 15 tahun, bukanlah waktu yang sebentar. Siksaan demi siksaan sudah dijalani oleh seorang pria bernama Axel Austin, seorang pria yang telah dikhianati oleh istri tercintanya. Berkhianat di depan mata bersama sahabatnya sendiri. Oh, ya. Terus baby, lebih kencang. Suara lantang itu terdengar sangat menggema. Kaki seakan tak berpijak saat melihat sepasang manusia tengah menikmati sesi percintaan mereka. Hancur seketika perasaannya, rindu yang tertahan lenyap dengan emosi yang membucah. Axel tak lagi bisa menahan amarahnya saat melihat istrinya tengah digenjot nikmat oleh sahabatnya sendiri. Brengsek, bajingan. Suara Axel meninggi, menghentikan percintaan mereka. Tangan Axel merekat kuat menahan amarah, jika teringat akan masa lalu 15 tahun silam. Pengkhianatan istrinya berakhir tragis. Awalnya ingin menghukum sahabatnya, memberikan bogem mentah kepada lelaki itu. Tapi apa yang terjadi? Semua di luar kendali. Sahabatnya itu memang sudah bersiap siaga, ia meraih benda yang bisa menghilangkan nyawa dalam sekejap. Dor! Timah panas itu menembus tubuh istrinya. Sang istri berniat melindungi suaminya yaitu Axel. Hannah, istri dari Axel Austin menghalanginya, agar tidak terkena timah panas itu. Tubuh yang tengah telanjang itu terkapar dengan darah yang bersimbah. Kejadian 15 tahun lalu itu, tak luput dari ingatannya. Kecewa, sakit, benci menjadi satu. Pengkhianatan berakhir ditinggalkan untuk selama-lamanya. Hannah meninggal saat di perjalanan menuju rumah sakit, dan tersangkanya kabur. Sial bagi Axel, sebelum pria itu kabur, dirinya memberikan benda mematikan itu di tangan Axel. Sehingga tuduhan itu tertuju padanya, dan tidak bisa dielakkan lagi. Sehingga, Axel mendekam selama 15 tahun di penjara. Dan hari ini dirinya bebas, itu pun bebas bersyarat. Selama di penjara ia berperilaku baik. Akhirnya ia bisa keluar lewat tebusan sejumlah uang, dengan nominal yang sangat mahal. Hari ini, ia kembali ke rumahnya. Tak sabar ingin bertemu dengan sosok gadis, yang kini berusia 16 tahun. Gadis yang dilahirkan oleh Hannah, gadis yang ia tinggalkan selama belasan tahun. Sosok itu kini menjelma, dengan rupa yang sangat sempurna. Gadis cantik bermata biru, dengan rambut berwarna coklat bergelombang. Tubuh yang berisi, bentuk tubuh yang sangat sempurna. Cantik yang diwariskan Hannah begitu dominan, tak ada kemiripan dengannya. Axel menatap wajah cantik itu tak berkedip, wajah gadis itu sangat menjelma seorang Hannah. Daddy. Gadis itu memeluknya. Kau sudah tumbuh besar, Elle, ucap Axel. Griselle, nama yang diberikannya 16 tahun lalu. Bayi mungil itu melengkapi hidupnya bersama Hannah. Sebelum akhirnya semuanya hancur karena sebuah pengkhianatan. Aku rindu, Daddy. Kenapa baru sekarang Daddy pulang? Elle menatap wajah Axel, ini pertama kalinya ia melihat wajah itu secara langsung. Gadis itu tidak tahu akan keberadaan Axel selama ini. Yang ia tahu, sang Daddy berada di luar negeri karena urusan bisnis. Selama ini, Griselle hidup bersama pengasuhnya. Axel sengaja tidak memberitahukan akan keberadaannya. Ia tidak ingin anaknya tahu soal kematian ibunya, yang karena disebabkan berawal pengkhianatan. Daddy gerah, Daddy mau ke kamar dulu. Ucap Axel sembari berlalu, dan tak mengindahkan kerinduan anaknya. Elle menatap punggung itu yang kian menghilang. Daddy tidak merindukanku, lirihnya sedih. Tuan lelah, biarkan saja istirahat dulu. Ucap pengasuhnya sembari merangkul Elle. Mengguyur tubuh dengan air dingin, mungkin bisa merileskannya. Sedikit meredamkan emosinya, melihat Elle seakan melihat wajah Hannah. Pengkhianatan itu terlintas di benaknya. Musik menggema, orang-orang berlalu lalang di dalam sana. Menikmati minuman yang tersedia, sambil menggoyangkan tubuh mengikuti lantunan musik. Axel duduk sambil meminum minuman pesanannya. Karena menjadi korban, Axel mencoba menjadi laki-laki penikmat wanita malam di sana. Gadis cantik berambut panjang, dengan tampilan pakaian yang sangat minim.
membuat lekuk tubuh indahnya terekspos. Gadis itu mendudukkan tubuhnya di paha Axel. Bergelayut manja, memberikan godaan nikmat. "Aku suka gayamu," bisik Axel, tangan nakalnya bergerilya pada gadis itu. "Om tampan, kapan kita ke hotel?" bisiknya lembut di telinga Axel. "No. Kita cukup bermain di sini, tidak usah ke hotel." "Aku akan membayarmu mahal di sini," ucap Axel penuh keyakinan. Axel tak berniat tidur dengan gadis itu. Gadis itu hanya cukup menemaninya minum, dan memberikan sensasi sedikit memanas. "Ini hasil tes DNA yang kau minta," kata seorang dokter bernama Lucia, menyodorkan sebuah amplop panjang berwarna putih. Axel membuka kertas itu dan melihat hasilnya. Seperti dugaannya, gadis yang ia rawat di rumahnya ternyata bukan anaknya. Rahangnya mengeras, sambil meringsek kertas itu dan membantingnya secara asal. Sebagai pelarian atas kekeslaannya, Axel berniat menghibur diri ke klub malam TripAdvisor. Ditemani wanita cantik, yang mungkin seumuran dengan Griselle, anak dari selingkuhan istrinya dengan sahabatnya sendiri. "Apa tubuhku kurang seksi, sehingga Om tidak berniat dengan jasa pelayanan kamarku?" tanya gadis yang bernama Bella. Gadis itu terus menggoda, tapi Axel tidak tergoda sama sekali. Moodnya hancur saat tahu kalau Elle bukanlah anaknya. Jika ia menginginkan seseorang menemaninya, tentu bukan Bella orangnya. Akan sangat menarik jika ia melakukannya dengan Elle. Gadis polos yang kini sudah beranjak remaja. Sayang seribu sayang, sepertinya Axel harus menundanya untuk menikmati tubuh gadis itu. Ia ingin sahabatnya tahu kalau ternyata Elle adalah anaknya. Ia ingin tahu bagaimana reaksi pembunuh itu kalau dirinya membalaskan rasa sakitnya kepada anaknya. Tubuh berisi dengan ukuran dada yang sangat menggoda, membuatnya kembali meneguk minuman memabukkan itu. Bella terus memeluknya dan bergerilya di tubuh Axel. Sepertinya gadis itu sangat tertarik pada pria matang. "Om akan puas jika mau kulayani," bisik Bella manja. "Tidak untuk saat ini," balas Axel. "Kamu cantik, aku yakin kamu bisa memuaskanku. Kamu pasti berpengalaman." Axel mengendus dada Bella yang hampir tumpah. Axel benar-benar mabuk, ia berjalan menyusuri dinding rumah. Ia menolak saat sang supir membantunya masuk ke dalam rumah. Lampu rumah sudah gelap, dapat dipastikan bahwa Elle sudah tidur. Meski mabuk, ia terus berjalan ke arah kamar. Kamar yang ditempati Elle adalah tujuannya. Brak! Kamar terbuka lebar, terlihat Elle tidur dengan nyenyak. Axel berjalan menghampiri ke arah tempat tidur. Kaki jenjang yang terlihat begitu menggoda. Pakaian yang minim, sebuah lingerie berwarna hitam melekat di tubuh Elle. Axel menelan saliva saat melihat dada Elle yang terapit di sela guling yang dipeluknya. Axel melompati tubuh Elle di tempat tidur. Pria itu merebahkan diri di belakang Elle dan melingkarkan tangan di pinggang gadis itu. "Aku menunggu waktu itu tiba," bisik Axel mendekap tubuh Elle dari belakang. Pria itu akhirnya tertidur dalam keadaan memeluk gadis itu. Hingga beberapa saat, Elle menggeliat. Ingin bergerak tapi sedikit susah. Tubuhnya sulit digerakkan, akibat ada yang memeluknya. Elle menyentuh sebuah tangan yang melingkar di perut. Sontak membuatnya terkejut, dan langsung membalikkan tubuh. "Dedi. Dedi mabuk?" Elle mencium aroma alkohol dari tubuh Axel. "Biarkan Dedi tidur," ucap Axel kembali memeluk putrinya. "Kenapa Dedi tidur di sini?" Axel tidak menjawab, karena kembali tidur melanjutkan mimpi. Elle benar tidak bisa bergerak. Hatinya sedikit gelisah, karena tidak seharusnya sang Dedi tidur bersamanya, di kamarnya. Pagi hari, Griselle tengah sedikit cemas, mengingat kejadian semalam. Elle menyingkirkan tangan yang melingkar di pinggang, entah sang Dedi tidur atau tidak. Yang jelas, pria itu menyingkirkan guling yang dijadikan pembatas oleh Elle. Membantingnya lalu kembali mendekap tubuhnya. Elle memejamkan mata, mengusir rasa takut yang menguasai pikirannya. Ia takut menjadi korban, seperti berita yang selalu didengar dari tayangan televisi. Tidak ada terjadi sesuatu memang, pria itu hanya memeluknya tidur. Berpikir positif, mungkin ayahnya rindu karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. "Apa susunya kurang manis?" tanya Carla yang tak lain adalah pengasuhnya, serta asisten di rumah itu.
Wanita itu sudah mengabdi bertahun-tahun. Elle sedikit kasihan pada wanita itu, usianya sudah menginjak 40 tahun tapi belum menikah. Elle memanggil wanita itu Miss Carla. Miss, sekarang sudah ada Dedi. Miss harusnya menentukan hidup, Miss. Miss harus menikah, ucap Elle. Kamu belum menikah? Aku kira sudah. Suara itu tiba-tiba terdengar, Elle menoleh ke arah sang Dedi. Pria itu duduk begitu saja, seolah tidak terjadi apa-apa dengannya. Kamarmu buat tidur Dedi nyaman dan nyenyak, nanti malam Dedi akan tidur di kamarmu lagi. Ujarnya, tanpa memikirkan perasaan anaknya. Carla melihat ke arah Axel, sebenarnya ia masih bersahabat dengan Hana mendiang istrinya. Dari situ, ia diminta untuk menjaga Grizzly. Buatkan aku kopi, pinta Axel. Baik. Carla undur ke dapur. Kalau begitu aku tidur di kamar tamu saja, kalau Dedi mau tidur di kamarku, tutur Elle. Kenapa harus pindah kamar? Memangnya Dedi mengganggu tidurmu, Axel menatapnya. Apa Dedi tidur mendengkur? Perasaan tidak, Dedi tidur tidak bersuara. Selesaikan sarapan, Dedi yang akan mengantarmu sekolah. Elle tidak bersuara, ia merasa Dedinya aneh, tidak seperti saat bercakap di telepon. Gadis itu menyelesaikan sarapannya, dan Carla datang membawakan secangkir kopi, yang masih mengepul untuk Axel. Pria itu meraih cangkir, lalu meniupnya terlebih dulu. Sudah selesai? Tanya Axel, Elle pun mengangguk. Dan mereka pun berangkat ke sekolah. Selama di perjalanan, Elle bercerita tentang teman sekolahnya. Dedi harus tahu tentang temanku di sekolah. Aku punya teman, dia bergaul sangat bebas. Tapi kenapa orang tuanya mendiamkannya ya? Maksudnya bagaimana? Axel menatap wajah anaknya yang tengah bercerita. Iya, dia sering bergonta-ganti pasangan, sepertinya bebas tanpa dilarang. Kamu mau bebas? Tidak, aku tidak mau seperti dia. Aku benci padanya, dia sering mengganggu teman lelakiku. Kamu sudah punya pacar? Tanya Axel penasaran. Belum, dia hanya teman dekat. Dan aku tidak suka, wanita jalang itu mengganggu temanku. Tidak apa-apa, asal kamu jangan seperti temanmu itu. Dedi tidak suka, jika kamu mulai berhubungan dengan laki-laki. Sampailah mereka di sekolah ternama di sekolahan elit, yang tidak sembarangan orang bisa masuk sekolah di sana. Semua anak orang kaya. Supir akan menjemputmu, jangan keluyuran, ucap Axel. Ia mencium kedua pipi Elle, dan sedikit mengacak rambut anaknya. Elle tersenyum, karena ia menilai itu bentuk kasih sayang orang tuanya. Elle melambaikan tangan, lalu memutar tubuhnya untuk segera masuk ke dalam sekolah. Lihat, anak itu baru saja diantar oleh seorang laki-laki, ucap Bella yang diceritakan Elle kepada Axel. Mereka seperti musuh bubuyutan di sekolah. Elle tak menggubris karena Bella memang tidak tahu, kalau yang mengantarkannya sekolah adalah orang tuanya. Siapkan berkas itu, aku mau melihat laporan bulan lalu. Mulai hari ini, Axel kembali menangani perusahaannya secara langsung, setelah mempercayakan kepada tangan kanan yang bernama Jose. Jose memperlihatkan laporan keuangan itu pada atasannya. Jose bukan sekedar tangan kanan saja, ia tahu semua tentang hidup tuannya. Bahkan, dia yang mengurus tentang tes DNA kemarin dengan Dr. Lucia. Apa jadwalku hari ini? Tanya Axel kemudian. Ada kabar penting melebihi jadwal hari ini, jawab Jose. Apa? Axel menatap wajah penuh penasaran. Si pengkhianat itu minggu besok menikah, jawab Jose. Dan Anda diundang, karena tahu bahwa Anda sudah bebas, sambungnya. Cuy, Axel membuang ludah. Tidak sudi aku hadir, Axel kembali menatap layar. Tapi akan menyenangkan, kalau Anda datang bersama Nona El. Mendengar itu, ada sepintas bayangan. Saat bagaimana si pengkhianat itu tahu, kalau gadis itu mirip mendiang istrinya. Senyum licik pun terpancar. Baiklah, akan aku pikirkan. Bersambung.